Intronya serem. Ya, selamat datang di channel gua Green Wombat. Ini bercanda aja. Gua tetap bakal ngomong ya, jadi gua nggak bisa nulis cepet itu. Jadi, oke, gua bakal ngebahas soal apa namanya fuel consumption ya. Sebenarnya gua agak bingung ya, gimana cara ngejelasin ini gitu. Eh, tapi intinya gue coba sebisa gua gitu kan. Eh, Sebenarnya simple sih, sebetulnya simple. Kita cukup memahami hukum Newton. Newton bukan sih, saya ingat gue Newton. Intinya apa sih? Intinya yang namanya energi itu tidak bisa dibuat dan tidak bisa dihilangkan, dan mereka hanya akan berubah bentuk. Energi panas jadi energi apa, energi gesek jadi energi apa, etc etc, dan semuanya itu akan kekal dan semuanya akan nilainya sama gitu. Jadi ada equilibriumnya, bla 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 ya, you know the drill, and you can look at your own Google. Jadi nggak ada yang berat sih sebetulnya. Sebenarnya simple gitu loh. Oke, terus hubungannya Newton sama fuel consumption tuh apa sih gitu? Sebenarnya nggak cuma soal ada gangguan. Nah, ada motor 150 juta lewat. Sebenarnya gak cuman soal fuel consumption ya, tapi lebih tepatnya apapun yang ada di motor secara general, di motor itu, ya itu semuanya berkaitan dengan hukum Newton gitu loh. Maksud gua, bagaimana cara meraih top speed? Apa sih top speed itu? Top speed itu ya saat saat apa namanya, energi yang dikeluarkan oleh mesin ya itu mendapatkan equilibrium, ya equilibrium dari seluruh uh, gaya yang mengcancel gitu. Jadi canceling out satu sama lain gitu loh. Jadi kayak ada gravitasi, ada gaya gesek, ada beban segala macam, W sama dengan M kali G dan lain sebagainya, bla 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 bla. Jadi saat energi yang dihasilkan oleh mesin itu adalah sama dengan energi yang menahan, maka dia akan mendapatkan top speed gitu loh. Sebenarnya nggak cuma top speed sih, top speed juga bergantung sama gearbox segala macam, bla 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 bla, banyak sih variabelnya, tapi intinya hampir sama gitu. Kemudian bukan hampir sama, tapi kalau gearbox lu bikin panjang gitu ya, kalau gearbox lu bikin panjang, dia akan tetap nyampe top speed gitu. Top speednya itu tadi gitu. Tapi mayoritas motor itu biasanya belum sampai situ, udah karena top speednya duluan, itu faktor limitasi dari gearbox gitu. Oke. Bahkan akselerasi juga bergantung sama Newton gitu. Jadi akselerasi motor itu bagaimana sih? Akselerasi motor adalah saat energi, ya energi ini ada sisa gitu loh. Sisa, dan kemudian dia akan transfusi menjadi kecepatan gitu loh. Karena rumusnya itu nanti ada meter dan per second. Per second adalah waktu gitu, V berarti kan maksudnya. Kalau misalnya dia masuk S-nya kuadrat kan berarti jadi acceleration atau percepatan. Nah, itu yang dimaksud dengan itu. Jadi semakin tinggi nilai positif dari mesin gitu ya, energi yang dihasilkan mesin itu positif, maka semakin cepat juga dia percepatannya gitu. Oke, lanjut. Kenapa sih ini penting? Karena dasarnya gitu ya, ini kita sering banget lihat ya ini, istilah ini ya, HP atau horsepower gitu ya. Terus kemudian biasanya ditransfusi menjadi kilowatt gitu. Oke, beberapa ada yang pakai kilowatt, beberapa ada yang pakai horsepower, sebenarnya sama aja. Ada juga yang pakai power second. Power second lebih terikatnya sama ini gitu. Ada yang pakai daya kuda, sama aja gitu. Intinya sebuah satuan yang menggambarkan daya. Apa sih sebetulnya horsepower, kilowatt dan lain sebagainya? Itu sebenarnya hanya sebagai satuan daya gitu loh. Biasanya dipakai dalam listrik gitu ya. Jadi kayak energi yang dibutuhkan untuk membakar atau menggerakkan sesuatu gitu loh, untuk menghasilkan sesuatu. Biasanya itu diasumsikan, kalau dulu gue kuliah itu kayak energi yang dibutuhkan untuk menghabiskan atau membakar satu kertas dalam satuan gitu. Kalau nggak salah, apa gue lupa. Gue udah lama nggak kuliah, nggak pernah masuk juga gue kuliah. Oke, jadi intinya itu ya, itu kayak watt gitu loh, kilowatt berarti ada 1.000 watt gitu. Terus kemudian hubungannya apa sih gitu dengan ini. Jadi kemarin-kemarin itu suka ada yang bertanya gitu, apa sih bedanya tau, apa sih yang bedanya horsepower segala macam, bla bla bla. Terus gue bilang sebetulnya tau dan horsepower itu sama aja gitu, karena kalau kita lihat dari fisiknya sebetulnya sama gitu loh.
Bedanya kalau taw atau torsi itu adalah momen gaya putar gitu loh. Sementara horsepower itu bukan energi yang bener-bener dihasilkan, sisanya itu berapa. Tapi sebetulnya sama-sama gitu loh. Oke, kemudian kilowatt ini persamaannya dengan apa? Kilowatt ini persamaannya adalah dengan kilojoule. Jadi watt dengan joule ya, watt dengan joule, kilo dengan ya ya jelas gitu loh. Tapi yang membedakan apa sih? Ya, kalau kilojoule ya itu masih harus ditambahkan per second lagi. Jadi kilowatt sama dengan kilojoule per second atau per detik. Nah, ini ya, ini bisa ditransfusikan lagi. Joule sendiri ini ada kilonya ya. Jadi kilo ini hanya per 10 pangkat 3 aja gitu loh. Enggak, gua nggak bisa nulis. Nah, joule ini ya kalau kita masukkan ini sudah SI sebetulnya sudah SI, tapi kalau kita masukkan ke dalam satuan-satuan yang lebih sederhana itu sama dengan kilogram dikalikan meter kuadrat per second kuadrat. Ingat ini apa? Kemarin itu sempat dibahas soal inersia. Nah, ini adalah satuannya inersia gitu loh. Terus kemudian di atas tadi ditulis kilojoule per second. Berarti di sini ada second satu lagi. Masuknya kemana? Ke sini. Ini adalah tau, torsi. Jadi sebetulnya torsi, inersia, horsepower, kilowatt sebetulnya sama gitu. Terus kenapa sih kita membahas ini gitu? Karena yang kita bahas adalah energi gitu. Gua nggak bakal membahas detail. Tadi membahasnya soal inersia, soal torsi segala macam. Ya sebetulnya karena memang yang dibahas itu ya cuman itu doang gitu loh. Jadi soal energi gitu loh. Jadi intinya seperti itu. Terus apa hubungannya dengan fuel consumption? Oke, fuel consumption. Ini gua kasih contoh ya. Ini kasih contoh mesin 650 cc dan mesin 150 cc. Apa namanya? Kita lihat di sini. Fuel consumption-nya sama-sama 35 km per liter, kecepatannya sama-sama 53 km per jam. Yang menjadi pembeda apa? Yang menjadi pembeda adalah rotasi per menit mesin. Nah ini. Rotasi per menit mesin 650 cc hanya di 2500 rpm. Sementara rotasi mesin di mesin 150 cc itu harus sampai 4000 rpm. Oke. Jadi kemarin juga sempat ada yang tanya cc kaitannya cylinder capacity dengan fuel consumption ada nggak sih gitu, apakah dia semakin besar cc-nya semakin boros? Belum tentu gitu. Kemarin dia sempat membahas soal volumetric efficiency, itu juga nanti akan gue bahas tapi mungkin di lain kesempatan karena ini videonya nanti akan terlalu panjang kalau gue harus membahas volumetric efficiency berkaitan dengan cylinder capacity dan fuel consumption. Itu nanti videonya bisa 2 jam sendiri. Oke. Di sini gua ngambil contoh powernya ya. Di 2000 rpm mesin 650 cc itu sudah sampai 24 brake horsepower. Sementara untuk mesin yang 150 cc karena gue terlalu malas melihat dynagrafnya itu sampai 17 brake horsepower. Hanya saja di rpm 9000. Seharusnya gue ngambil di rpm 4000 tapi kembali lagi gue terlalu malas buat ngeliat dynagrafnya. Gitu. Terus pentingnya apa sih 9000 rpm ini sama ini? Oke, diasumsikan ya 9000 rpm ini dia top speednya adalah 127 km per jam. Ya, dengan power ya ini masih jadi dia mendapatkan 127 km per jam dengan tenaga atau energi di bawahnya 24 brake horsepower gitu loh. Oke lah, anggaplah ini karena mesin yang ini berat gitu ya. Yang anggaplah mesin yang ini 204 ini kosong, 204 kg ini kosong, sementara yang ini cuma 100, anggaplah 146. Jauh ya bedanya. Tapi kan ini belum sama orang ya, anggaplah orangnya sama-sama 70 gitu ya. Ini 70, ini 70, sama-sama tetap aja 274. Ya kan, yang satunya ada 216. Tetap hampir bedanya sedikit gitu loh. Jadi nggak begitu jauh gitu. Karena dihitung sebagai rasio gitu ya, dihitung rasionya gitu. Oke, anggaplah itu apa namanya, power yang lack of powernya itu didistribusikan ke dalam beban gitu ya. Jadi untuk mesin ini, untuk mesin yang sebelah sini gitu ya, untuk mendapatkan kecepatan yang sama, hasil yang sama, dia membutuhkan 3/2-nya dari tenaganya ini gitu. Oke, nggak apa-apa. Tapi itu bukan jadi masalah gitu loh. Maksud gua kalau misalnya kita rubah sedikit ya, kita rubah sedikit settingan dari yang mesin 650 cc ini, kita akan mendapatkan angka yang lebih menyebalkan lah, kasarnya seperti itu. Oke, tadi kita bicara soal brake horsepower ya. Nah, brake horsepowernya 24
ya. Ini 24 brake horsepower. Nah, sementara RPM-nya ini masih di 2500, ya kan. Nah, ini angka yang tetap, ya. Ini angka yang tetap. Terus apa variabel yang bisa dirubah? Rasio gearbox seperti yang tadi kita bahas sudah di awal, ya kan. Rasio gearbox, oke, terlalu sulit merubah rasio gearbox. Lalu apa yang dirubah? Katakanlah yang dirubah adalah final drive, ya kan. Final drive, anggaplah final drive aslinya di angka 15/46. Ya, kemudian dirubah menjadi 16/43. Ini angka yang masih masih normal gitu ya, masih angka yang gua nggak bisa nulis. Ini angka yang masih tidak terlalu jauh dari range asli standarnya gitu ya, yang atasnya berapa bla segala macam. Nah, kecepatan dari 53 km per jam ini bisa naik sampai di angka 60-an. Gue lupa ngitung sebentar. Kayaknya 62 deh. Di RPM 2500 gitu loh. Jadi cuman permainan gear aja ya. Kita hitung sekarang fuel consumption-nya. Oke, yang tadi kan berarti jarak tempuh ya, jarak tempuhnya jadi 62 dalam waktu 1 jam. 62 yang sebelumnya adalah 53. 53 dikalikan fuel consumption-nya tadi berapa? Ya pokoknya itu. Fuel consumption-nya tadi berapa sih? Saya lupa. Oh, 35. Oke, gue butuh kalkulator. Anggaplah 6/5. 6/5 biar gampang hitung. 6/5 7 kali 6. 42. Berarti fuel consumption-nya ada di sekitar 41 km per liter. Ini sudah menaikkan fuel consumption secara signifikan gitu loh. Jadi bahkan lebih irit gitu loh daripada mesin-mesin dengan cc yang jauh lebih kecil gitu loh. Dan ini kenapa bisa terjadi gitu? Balik lagi karena memang konsepnya benda itu bergerak karena memiliki energi yang lebih besar daripada beban yang dia tanggung gitu loh. Makanya dia bisa bergerak tetap ke depan. Apa sih resikonya seperti ini? Ya jelas akselerasinya akan berkurang gitu. Karena apa? Selisih dengan dia memberatkan final drive, dia akan membesarkan juga beban pada mesinnya segala macam, kerjanya jadi inersia lossnya semakin tinggi. Terus kemudian ada inersia backnya segala, bukan inersia back, itulah pokoknya. Itu akan semakin besar gitu, dan dia akan memperlambat acceleration gitu kan. Ya itu sesuatu yang bisa diakalin gitu. Tapi kalau misalnya kita mengkonstruk yang lebih ini lagi, sebagai contoh misalnya peak power asli mesin ini, peak power mesin asli ini ada di misalnya 8.500 rpm, ya kan. 8.500 rpm ini misalnya kita drop di 6.200, memang total powernya lebih rendah gitu. Jadi misalnya tadinya 72 bhp gitu ya, mungkin dia drop di angka 65 atau 64 bhp gitu. Tapi ya well nggak masalah gitu, karena torsinya juga dia akan naik gitu kan. Walaupun powernya drop. Nah, powernya drop segala macam bla 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 yang seperti itu gitu. Tapi fuel consumption-nya akan naik. Gitu loh. Fuel consumption bukan akan naik, tapi fuel consumption akan jadi semakin irit gitu. Terus gimana caranya biar dia nggak ngerasain lemot? Ya bisa dengan cara bore up segala macam, nanti kita bisa hitung dengan equilibriumnya. Nah itu nanti urusannya dengan volumetric, efisiensi dan lain sebagainya gitu. Nah ini juga berlaku dengan roda 4 gitu loh. Makanya kenapa mesin-mesin roda 4 itu memiliki silinder kapasiti yang cukup besar, kayak misalnya 1000 cc segala macam, tapi fuel consumption-nya terhitung irit, apalagi dibandingkan dengan roda 2 gitu. Katakanlah dia dapat 1 liter 24, 21 gitu ya. Untuk mesin LCGC yang 1000 cc gitu kan, dibandingkan dengan roda 2 gitu ya. Mesin-mesin seperti ZX 25R yang cc-nya cuma seperempatnya gitu kan, dia fuel consumption-nya di bawah mesin 1000 cc mobil gitu. Kenapa seperti itu? Ya itu tadi gua udah sedikit menjelaskan gitu loh. Paling dari gua itu dulu ya. Kalau misalnya ada masukan bisa di ini kolom komentar, baik di Facebook atau WhatsApp gua, terserah. Kalau lu suka bisa lu like, kalau lu nggak suka lu bisa dislike, terserah. Kalau lu mau share ya bagus, kalau lu nggak mau share juga bagus gitu ya. gua nggak ini banget sih gitu. Paling itu aja ya. Kalau misalnya ada yang mau bahas bahasan yang lainnya ya silakan aja sih, tinggal request, tinggal apa, paling dah ini aja. Oke.
Green Wombat